Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Miss Reza Adelia. Di sini Miss mengampu mata pelajaran matematika wajib. Oke, di sini Miss akan menjelaskan materi pokok dari matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Jadi bab yang pertama yaitu tentang program linier, bab yang kedua yaitu tentang matriks, dan bab yang ketiga yaitu tentang induksi matematika. Oke, di sini Miss akan menjelaskan tentang sub bab materi dari program linier. Materi yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPTL-DV. Nah, SPTL-DV ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 semester ganjil. Nah, lalu yang kedua yaitu tentang program linier. Jadi di program linier ini nanti kita akan belajar tentang fungsi tujuan, fungsi kendala, lalu cara menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Dan yang terakhir adalah penerapan dari program linier. Nah, masuk ke materi prasyarat. Jadi, sebelum kalian mempelajari program linier, kalian diharapkan sudah menguasai materi-materi berikut. Yang pertama, persamaan linier dua variabel. Yang kedua, sistem persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, pertidaksamaan linier dua variabel. Dan yang keempat adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dalam video ini, Miss hanya akan menjelaskan materi yang ketiga dan yang keempat. Untuk materi yang lainnya sudah Miss tuliskan di buku bahan ajar. Oke, masuk ke pertidaksamaan linier dua variabel atau PTL-DV. Nah, bentuk umumnya seperti ini, AX ditambah BY lebih dari C. Tanda pertidaksamaannya yang tadi lebih dari itu bisa berubah-ubah. Bisa jadi kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Lalu kayak mana sih langkah-langkah penyelesaian dari daerah penyelesaian PTL-DV ini? Nah, yang pertama nih, ubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Caranya gampang, tinggal rubah tanda yang tadi lebih dari ini, ubah jadi sama dengan. Lalu yang kedua, gambar grafik fungsi persamaan linier dua variabel seperti yang sudah dijelaskan di buku bahan ajar yang B1. Lalu ada catatan, aturan dalam menggambar garis daerah penyelesaian, jika tanda ketidaksamaannya pakai sama dengan nih, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya digambar utuh. Lalu, jika tidak ada tanda sama dengannya, maka garis pembatasnya digambar putus-putus. Next. Langkah yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian PTL-DV dengan cara memilih sembarang titik di luar garis tadi sebagai titik uji. Jadi kita pilih sembarang titik. Nah, titik ini nanti yang disebut sebagai titik uji. Lalu yang keempat, substitusikanlah titik uji tadi ke pertidaksamaan. Lalu cek nilai kebenaran dari pertidaksamaan tersebut. Nah, jika nilai kebenaran ketidaksamaan sudah benar, maka daerah yang terdapat di titik uji merupakan daerah penyelesaian. Lalu yang terakhir, gampang banget nih, tinggal arsir deh daerah penyelesaiannya. Untuk lebih mudahnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah daerah penyelesaian dari 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6. Ingat, langkah yang pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Lalu gambar grafik fungsinya. Caranya yang pertama, tentukan titik potong di sumbu X dengan cara mensubstitusi Y sama dengan 0. Didapat X-nya adalah
3. Maka titik potong di sumbu X adalah 3,0. Lalu, tentukan titik potong juga di sumbu Y dengan cara mensubstitusi X sama dengan 0. Maka diperoleh Y-nya sama dengan 2. Jadi, titik potong di sumbu Y adalah 0,2. Nah, sudah dapat titik potongnya, sekarang kita gambar grafik fungsinya. Dengan cara tadi, titik-titiknya kita plot di koordinat kartesius. Lalu, kita tarik kedua garisnya. Didapat seperti gambar berikut ini. Nah, karena tadi tanda ketidaksamaannya menggunakan sama dengan, maka garisnya digambar utuh ya. Lalu langkah yang ketiga dan keempat, kita memilih sembarang titik di luar garis sebagai titik uji, lalu mensubstitusikannya ke pertidaksamaan. Nah, di sini Miss ambil dulu 0, titik ujinya 0,0. Nah, lalu Miss masukkan ke pertidaksamaan, jadi 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari sama dengan 6. Diperoleh 0 lebih dari 6. Nah, apakah 0 lebih dari sama dengan 6? Ya, salah. Pernyataan 0 lebih dari 6 itu salah, karena 0 itu kan lebih kecil daripada 6, sehingga daerah yang berada di titik uji 0,0 bukanlah daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita ambil titik uji di daerah lainnya. Nah, Miss ambil titik ujinya 4,0. Sama seperti tadi, kita substitusikan ke pertidaksamaan, didapat 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 0 lebih dari 6. Didapat 8 lebih dari 6. Apakah pernyataan ini benar? Ya, benar. Pernyataan 8 lebih dari 6 itu benar, sehingga daerah yang berada di titik 4,0 merupakan daerah penyelesaian. Nah, langkah yang terakhir nih. Kita arsir daerah penyelesaian. Jadi, karena tadi 4,0 adalah daerah penyelesaian, maka di daerah yang ada di 4,0 itu adalah daerah yang perlu kita arsir. Jadi yang diarsir adalah dari garis tadi ke atas. Oke, lanjut ke sistem pertidaksamaan linier 2 variabel atau SPTL-DV. Nah, bentuk umumnya ini terdiri dari beberapa PTL-DV. Langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian SPTL-DV. Yang pertama, tentukanlah daerah penyelesaian dari setiap PTL-DV dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada buku ajar pada B.3. Lalu, daerah penyelesaian SPTL-DV merupakan irisan dari daerah penyelesaian PTL-DV, penyusun SPTL-DV. Oke, agar lebih mudah memahaminya, kita lanjut ke contoh soal. Tentukanlah daerah penyelesaian dari SPTL-DV berikut ini. 3X ditambah 5Y kurang dari 15, 2X ditambah 5Y lebih dari 10, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ingat langkah yang pertama yaitu menentukan daerah penyelesaian setiap PTL-DV. Tadi kan PTL-DV-nya ada 4. Kita selesaikan dulu yang pertama, yaitu 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Ubah pertidaksamaan jadi persamaan. Maka menjadi 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita cari titik perpotongan di sumbu X dan sumbu Y. Maka didapat titik perpotongannya yaitu adalah 0,3 dan 5,0. Lalu gambar grafik fungsinya.
kita plot 0,3 dan 5,0, lalu tarik kedua titik itu. Tarik garis dari kedua titik itu. Lalu daerah penyelesaiannya, kita ambil titik uji seperti yang tadi. Misalkan nih kita ambil titik ujinya 0,0, substitusikan ke situ. Ternyata didapat 0 kurang dari 15. Oh, benar pernyataannya. 0 itu benar, kurang dari 15. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang ada 0,0-nya, yaitu daerah yang di bawah garis. Lalu, PTLDV yang kedua yaitu 2X ditambah 5Y lebih dari 10. Rubah bentuk pertidaksamaan jadi persamaan, maka jadi 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Lalu tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Didapat 0,2 dan 5,0. Gambar grafik fungsinya. Lalu kita cari daerah penyelesaiannya. Miss ambil titik ujinya misalkan 0,0. Nah, 0,0 disubstitusikan ke 2X ditambah 5Y lebih dari 10, didapat 0 itu lebih dari 10. 0, pernyataan ini kan salah. 0 itu seharusnya kurang dari 10. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang sebaliknya, yaitu daerah yang di atas garis 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Jadi tadi PTLDV yang pertama itu daerah yang diarsir adalah yang warna biru. Lalu yang kedua daerah yang diarsir adalah yang warna pink. Lalu pertidaksamaan yang kedua, pertidaksamaan yang ketiga yaitu X lebih dari 0. Maka daerah penyelesaiannya adalah X lebih dari 0. Adalah di sumbu X positif. Jadi daerah yang bakal diarsir adalah sumbu Y sumbu Y ke kanan. Lalu Y lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya adalah adalah sumbu Y positif atau sumbu X itu ke atas. Langkah yang kedua, daerah penyelesaian SPTLDV-nya merupakan irisan dari daerah penyelesaian PTLDV. Nah, sehingga daerah yang bakal diarsir adalah yang warna merah. Jadi yang diarsir adalah daerah segitiga ini ya, yang warna merah tadi. Nah, lanjut ke titik pojok dari daerah penyelesaian SPTLDV. Apa sih itu titik pojok? Titik pojok adalah daerah penyelesaian SPTLDV yang merupakan titik-titik perpotongan dari garis-garis PTLDV penyusun SPTLDV. Jadi titik pojok ini adalah titik-titik perpotongan. Ingat-ingat ya. Lalu cara menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian SPTLDV adalah dengan cara menentukan garis-garis mana yang merupakan perpotongan dari titik pojok. Lalu, dari dua garis perpotongan itu dicari solusi penyelesaiannya dengan metode substitusi atau eliminasi. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Tentukanlah titik pojok dari daerah penyelesaian SPTLDV berikut. Nah, Miss ambil contohnya sama yang seperti tadi yang di SPTLDV. Miss ambil contoh yang sama seperti yang tadi di SPTLDV. Nah, berdasarkan contoh tadi diperoleh bahwa penyelesaiannya adalah di daerah yang berwarna merah ini. Nah, sekarang mana sih titik pojoknya? Berarti titik-titik perpotongan dari garis-garis ini. Maka dari gambar di bawah ini yang merupakan titik pojok
selanjutnya adalah titik-titik perpotongan dari garis-garis PTLDV, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Koordinat titik pojok dalam gambar itu adalah titik A itu 0,3, titik B 0,2, dan titik C 5,0. Oke, sekian materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang PTLDV, SPTLDV, dan cara menentukan titik pojok dari SPTLDV. Miss cukupkan sekian. Jika Miss ada salah kata atau salah pengucapan, Miss mohon maaf. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.